Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabi Isa alaihi salam atau Al-Masih berbeda pendapat setelah pengangkatannya. Mereka terbagi menjadi beberapa pendapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang." Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan, di tengah-tengah kami Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, lalu ia diangkat ke langit. Yang lain mengatakan, dia Allah. Yang lain lagi mengatakan, dia anak Allah. Pendapat pertama benar, dan dua pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Allah atau anak Allah adalah kekafiran yang besar. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Terkait periwayatan Injil, mereka terbagi menjadi 4 pendapat. Semuanya tidak terlepas dari penambahan, pengurangan, pemutarbalikan, dan perubahan. 300 tahun setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat, terjadi petaka besar. Keempat Patrik beserta seluruh uskup, rahib, dan pendeta berbeda pendapat terkait Nabi Isa. Mereka terbagi menjadi banyak sekali pendapat. Akhirnya mereka sepakat menyerahkan permasalahan ini kepada Raja Konstantin, pendiri Konstantinopel. Pertemuan ini dikenal sebagai perkumpulan pertama, dan Raja memilih pendapat kelompok mayoritas. Mereka menyebut diri sebagai kelompok Mulkiyah dan membantah pandangan kelompok lain. Sementara kelompok yang mengikuti Abdullah bin Aryus tetap pada pendirian bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu hamba Allah dan salah seorang utusannya. Kelompok ini tinggal di wilayah-wilayah pedalaman, mendirikan tempat-tempat ibadah, rumah, dan kelompok-kelompok. Mereka menerima hidup dengan yuhud, tidak berbaur dengan kelompok-kelompok dan sekte-sekte lain. Sementara kelompok Mulkiyah mendirikan gereja-gereja besar, mereka mendirikan bangunan-bangunan ala Yunani, mengalihkan mihrab-mihrab ke timur, setelah sebelumnya mengarah ke selatan. Lalu Raja Konstantin mendirikan Bait Lahem, di tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sementara ibunya Helena mendirikan bangunan yang disebut Kiamat, di tempat penyaliban orang yang mereka serahkan kepada kaum Yahudi yang mereka kira Nabi Isa. Kedua kelompok ini sama-sama kafir, membuat sejumlah undang-undang dan hukum. Sebagian di antaranya menyalahi syariat, bahkan menghalalkan banyak hal yang diharamkan, di antaranya babi. Kedua kelompok ini sholat menghadap ke timur, padahal Nabi Isa alaihi salam hanya sholat menghadap sakrah Baitul Maqdis. Demikian halnya para nabi setelah Musa alaihi salam. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan setelah berhijrah ke Madinah selama 6 atau 7 bulan, lalu beralih menghadap ke Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kedua kelompok ini juga membuat gambar-gambar di gereja yang sebelumnya tidak ada. Membuat keyakinan yang mereka tanamkan sebagai doktrin kepada anak-anak, kaum wanita, dan para lelaki yang mereka sebut sebagai amanat. Padahal sebenarnya merupakan kekafiran terbesar dan pengkhianatan. Selain kelompok Mulkiyah, kelompok Natsuriyah atau para pengikut Natsur, dan kelompok Yakubiyah atau para pengikut Yakub al-Barazai juga menganut keyakinan ini. Namun mereka berbeda pendapat dalam penafsirannya. Sekian tadi kisah apa yang terjadi setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam dan berubahnya ajaran yang dibawanya. Semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tersesat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.